Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Ajara, NIM 050612025022 dengan mata kuliah Limbah Hasil Perikanan akan menjelaskan tentang penambahan tepung tulang ikan tenggiri terhadap tepung sagu pada pembuatan pempek. Kota Palembang merupakan kota yang juga kaya akan wisata kulinernya, terutama pempek. Kota Palembang terbagi oleh Sungai Musi menjadi daerah Ulu dan Ilir. Peran Sungai Musi sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Kota Palembang, baik sebagai sumber air, mata pencarian, serta sebagai tujuan utama wisata Kota Palembang. Terlepas dari Sungai Musi serta jembatan Amperanya yang begitu menjadi ikon, Palembang juga memiliki banyak makanan khas yang digemari oleh tiap orang yang mencicipinya. Salah satu makanan khas Kota Palembang yang sangat terkenal adalah pempek. Pempek terbuat dari ikan giling dicampur dengan tepung sagu dan beberapa rempah penyedap lainnya. Rasa yang begitu gurih menyebabkan makanan ini tidak pernah bosan di lidah, meskipun dimakan setiap hari. Selain pempek, Kota Palembang sebetulnya juga kaya akan makanan khas yang lezat, mulai dari tekwan, model, celimpungan, laksan, burgo, bakso, lenggang, kerupuk, dan kemplang. Dan masih banyak lagi makanan khas Kota Palembang yang wajib dicicipi kelezatan oleh para wisatawan. Pempek sebagai sebuah makanan tradisional memiliki sejarah panjang dalam kehidupan masyarakat di Kota Palembang. Pempek Palembang memiliki banyak rasa dan jenis. Lahirnya rasa dan jenis yang banyak disebabkan oleh dukungan yang digunakan dalam proses pembuatan pempek. Bahan pembuatan pempek umumnya sama, yaitu dengan tepung sagu dan ikan. Namun, bahkan pendukung bisa berbeda antara satu pempek dengan pempek lainnya. Sebagai makanan tradisional masyarakat Sumatera Selatan, khususnya Palembang, juga memiliki gaya tersendiri untuk pembuatan pempek tersebut. Selanjutnya itu profil tentang pempek. Pempek ada di Palembang sejak masuknya perantauan Cina ke Palembang, yaitu sekitar abad ke-16, pada saat Sultan Mahmud Badarudin kedua berkuasa di Kesultanan Palembang Darussalam. Nama empek-empek atau pempek diyakini berasal dari sebuah sebutan ate, yaitu sebutan untuk laki-laki tua keturunan Cina. Berdasarkan cerita rakyat, sekitar tahun 1617, seorang ape berusia 65 tahun yang tinggal di daerah Perakitan atau tepian Sungai Musi merasa prihatin menyaksikan tangkapan ikan yang berlimpah di Sungai Musi. Hasil tangkapan itu seluruhnya dimanfaatkan dengan baik, hanya sebatas digoreng ataupun dipindang. Siape kemudian mencoba alternatif pengolahan ikan lain, yaitu mencampur daging ikan giling dengan tepung tapioka, sehingga menghasilkan makanan baru. Makanan baru tersebut dijajakan oleh para apek dijajakan oleh apek dengan berkeliling kota. Oleh karena penjualannya yang berkeliling dengan sepeda, pembelinya sering mengejarnya terburu-buru, maka dengan spontan pelanggannya sering memanggilnya dengan sebutan pek atau si apek. Nah, dan seringkali diucapkan berulang-ulang kali dan menjadi pek-pek. Maka makanan tersebut dikenal sebagai pempek Palembang atau empek-empek Palembang. Selanjutnya ada pembuatan tepung dari tulang ikan tenggiri. Yang pertama itu ada persiapan bahan, pencucian, pengukusan atau presto, penggilingan, pengeringan, dan menghasilkan tepung tulang ikan. Uh, Pilihan tulang ikan yang baik adalah tulang ikan yang masih segar, lalu kemudian dicuci hingga bersih dengan air mengalir. Setelah itu dijemur di bawah sinar matahari selama 30 menit, kemudian di oven kurang lebih 30 menit dengan suhu 100 derajat Celcius. Setelah itu digiling dengan menggunakan food flexors, kemudian tepung tulang ikan diayak hingga halus dari 300 dan lalu diambil 300 gram dari tulang ikan menghasilkan tepung tulang ikan itu sendiri. Pembuatan adonan pempek. Pembuatan adonan pempek itu yang pertama ada ikan tenggiri, tepung sagu, dan juga penambahan tepung tulang ikan tenggiri, air, penyedap rasa, garam, dan telur. Ketika bahan sudah dimasukkan semua, maka ikan tenggiri ditambahkan 2 butir telur ayam utuh diuleni terlebih dahulu sampai lembut. Lalu masukkan air sebanyak 200 ml sedikit demi sedikit, kemudian masukkan penyedap rasa dan diuleni kembali
Lalu dimasukkan ke dalam wadah yang telah berisi air dan dipanaskan di atas api. Lalu tunggu hingga pempek tersebut mengapung, baru bisa diangkat dan disajikan. Pempek itu memiliki banyak bentuk, terutama pempek telur, pempek lenjer, pempek belah, dan berbagai jenis pempek lainnya. Jadi kesimpulannya, pada saat pemasakan tulang ikan tenggiri lebih diperhatikan dari segi waktu. Karena jika terlalu cepat, maka tulang masih keras, sangat sangat sulit dihancurkan, dan jika pengeringan ini menggunakan oven, maka ketepatan waktu sangat diperhatikan. Jika terlalu kering, tulang akan berpengaruh terhadap tekstur dalam pempek. Pada saat pembuatan pempek, campurkan dahulu antara ikan dan telur, setelah itu ditambahkan air dan disankan diuleni menggunakan tangan hingga menggumpal dan bisa diangkat. Kenapa harus pada saat pengeringan itu menggunakan oven dan ketepatan waktu? Karena semakin lama pengovenan terhadap tulang ikan, maka akan menghasilkan semakin baik. Jika di oven dengan waktu yang singkat, tulang ikan tersebut masih keras dan memiliki tekstur yang sedikit kasar ketika digulainya menjadi pempek. Mungkin sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.